Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Suci Larasati dari Penjas 2017, nomor induk mahasiswa 16016 17026. Baik, di sini saya diberi tugas untuk membuat struktur organisasi baik dari KOP atau dari ekstrakurikuler yang ada di sekolah untuk memenuhi UTS mata kuliah manajemen pendidikan jasmani dengan dosen Prof. Dr. Muhammad Asmawi MPD dan Rizky Nurulfa. Oke, langsung aja. Nah, sebelum masuk ke struktur organisasi, jadi aku pengen ngejelasin dulu apa sih organisasi itu. Nah, organisasi itu adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Nah, terus langsung ke struktur organisasi klub olahraga prestasi karate. Nah, di sini ada pembina, terus ada ketua KOP, ada wakil, sekretaris, bendahara, humas, publikasi dan dokumentasi, dana usaha, kerohanian, kaderisasi. Oke, lanjut. Nih, di sini ada pembina. Nah, pembina itu apa sih tugasnya? Nih, pertama ada melakukan pembinaan organisasi. Kenapa gitu? Agar program dan kegiatan organisasi sesuai dengan ADART, nggak melenceng gitu. Terus ada organisasi mempunyai wawasan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pengembangan ilmu. Terus lanjut ke ketua KOP. Nah, ketua KOP ini tugasnya apa aja sih? Ini ada memimpin dan mengendalikan kegiatan para anggota pengurus dalam melaksanakan tugasnya. Terus mewakili organisasi keluar maupun ke dalam, memimpin pelaksanaan program, menandatangani surat-surat penting dalam organisasi, bertanggung jawab terhadap segala permasalahan dalam organisasi. Sebenarnya tugas ketua ini menurut aku sih berat banget gitu ya. Siapa yang mau gitu jadi seorang ketua gitu, benar-benar berat. Oke lah, nggak usah kelamaan curhat, jadi kita langsung aja ke wakil. Nah, wakil ketua KOP tugasnya apa aja sih nih? Pertama ada membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. Terus mewakili ketua bila berhalangan, melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari ketua, melaksanakan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku, serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua. Nah, menurut aku ini tugas wakil ini gak terlalu kelihatan sih, karena kalau ketuanya rajin atau ketuanya ada terus, pasti wakilnya juga yang nggak mungkin nganggur juga, cuman kerjanya sedikit menurut aku ya. Yang lanjut kita ke sekretaris. Sekretaris itu pertama tugasnya menjalankan perintah pimpinan, kedua mencari informasi, mengumpulkan data, melakukan korespondensi dan pengarsipan. Nah, sekretaris ini sebenarnya harus klop gitu ya sama ketua, karena kalau ketua butuh apa-apa harus ke sekretaris gitu. Kalau mau ngadain rapat pun juga harus ke sekretaris buat atur jadwalnya, kayak gitu. Terus lanjut kita ke bendahara. Ini yang paling kredensial sih, yang paling penting, bisa dibilang kayak gitu. Tugasnya itu ada RABO berdasarkan program kerja baru ya. Ini kayak ngerancang anggaran gitu, anggaran per tahun gitu. Terus memeriksa program kerja periode sebelumnya, penyesuaian antara program kerja lama dan sumber pendapatan.
ini kalau udah dipegang sama orang yang benar-benar teliti dan ahli, mungkin rada sulit untuk megang-megang yang namanya uang gitu. Apalagi di kop ini nggak sedikit lah ya gitu megang uangnya. Oke, lanjut. Di sini ada humas, publikasi, dokumentasi, itu APD ya. Nah, yang pertama tugas humas itu apa sih gitu? Pertama ada memberikan informasi yang meyakinkan, meraih simpati, dan mengembangkan ketertarikan masyarakat akan suatu acara. Jadi humas ini yang hubungan masyarakat yang lebih turun ke masyarakat. Misalkan kita mau ngadain sosialisasi ke masyarakat, nah kita harus ngomong dulu ke misalkan ketua RT-nya yang lebih ke situ, atau kita yang sosialisasi yang ngajak masyarakatnya gitu. Terus ada publikasi menyediakan dan mengedarkan surat izin pameran, menyediakan dan mengedarkan surat-surat undangan, menyebarkan informasi pelaksanaan pameran pagelaran baik melalui media elektronik maupun media cetak. Nah, sama kan. Terus ada dokumentasi, menyiapkan alat dokumentasi sesuai dengan kebutuhan, mendokumentasikan setiap peristiwa yang dianggap perlu, mengedit hasil liputan sebagai diperoleh hasil yang bagus dan tidak. Nah, dokumentasi ini menurut aku penting karena nanti hasilnya bakal kita bisa diupload misalkan di sosial media kita gitu. Nah, ini semua nyambung tugasnya tuh dari humas ke publikasi, dokumentasi gitu ya. Dokumentasi hasilnya nanti bakal dipublikasiin gitu. Oke, kita lanjut ke dana usaha. Nah, ini juga penting nih, berjalannya suatu organisasi ya acara gitu. Kalau misalkan dengan dana yang sedikit, pasti ya bakal jadinya pas-pasan gitu ya menurut aku. Nah, maka itu harus adanya dana usaha nih buat kita bisa mencari dana dari luar gitu untuk menambahkan dana kita ya. Kan kita nggak mungkin ngandelin dana yang dari dalam aja gitu. Nih, pembuatan danus online shop, mencari dana lewat jualan untuk keperluan internal. Nah, ini kalau di kop aku tuh biasanya misalkan kita kayak ngejual gelang atau kita danusan pas lagi ada tes SBM gitu. Nanti hasil uangnya bakal dialokasikan juga ke bendara, lalu bendara yang ngelolanya buat ngebagi-bagiin nanti setiap ada kegiatan. Oke, lanjut. Kerohanian. Nah, di kop akunya ada kerohanian. Kenapa ada gitu kerohanian? Karena menurut aku kalau anak olahraga gitu khususnya, kalau cuman kuat di otot tapi lemah di iman sama aja sih gitu. Karena usaha tanpa doa itu sama aja bohong gitu kan. Sedangkan kita itu ada karena Allah gitu kan. Nah, tugasnya kerohanian tuh apa sih gitu? Mengurus segala hal yang berkaitan dengan rohani, mengembangkan kegiatan agenda di Sekret Karate, mengadakan kajian internal untuk anggota karate. Nah, biasanya kita tuh ngadain yasinan setiap malam Jumat gitu di Sekret. Terus setelah itu kita ngadain kayak kajian kecil lah gitu, ngejelasin tentang kayak Sirah Nabawi atau tentang fikih-fikih gitu. Oke, lanjut. Ada kaderisasi. Menurut aku ini sangat penting banget dari setiap organisasi. Kenapa kataku penting? Karena kaderisasi ini tuh mempersiapkan calon-calon yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Ini tuh puncaknya kalau kita organisasi tanpa ada kadernya, tanpa ada calon-calonnya lagi, pasti itu nggak bakal berjalan menurut aku.
bukan gak bakal berjalan, dan maksudnya bakal stuck di situ aja dan gak bakal ada penerusnya gitu loh. Makanya menurut aku ini tuh sangat penting banget, kaderisasi dari setiap organisasi. Nih, satu, menciptakan alumni yang ideal, memiliki visi dan beretika, mampu berpikir dengan radikal atau bertindak, dan regenerasi. Nah, regenerasi karena benar-benar penting banget. Jangankan organisasi gitu kan ya, kalau kita hidup cuman sendiri aja kita nggak bisa kan, apalagi ini organisasi. Jadi menurut aku ini benar-benar sangat penting banget gitu. Ya, jadi sebisa mungkin buat terus mencari kader yang baik. Kita juga melakukan hal yang baik biar bisa terus mendapatkan kader-kader yang baik juga gitu. Segitu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.